lokasi lain. Lalu terkait dengan kemampuan dari alat bantu angkat, tentunya kita perhatikan beban, seperti apa beban yang akan diangkat gitu ya. Seperti karakteristik yang kita lihat yang pertama adalah ketinggian dari pengangkatan gitu ya. Setiap alat bantu tentunya punya maksimum lifting gitu ya, kemampuan untuk mengangkat. Kalau kita misalkan kita menggunakan crane yang kecil, tentunya memiliki kemampuan angkat yang lebih rendah dibandingkan crane yang lebih tinggi gitu ya. Nah tentunya lalu kita perhatikan juga bagaimana bentuk dari benda yang akan diangkat. Apakah bendanya ini curah, ataukah bendanya ini sudah berbentuk box gitu ya, punya volume yang khusus gitu ya, punya bentuk tertentu dan volume yang tertentu. Itu perlu kita identifikasi extreme condition-nya gitu ya. Kemudian akan diangkut atau akan diangkat sampai dengan ketinggian berapa. Nah, tentu ini akan mempengaruhi kepada penentuan kapasitas dari alat bantunya. Lain daripada itu, tentunya beratnya, gitu ya. Seberapa berat beban atau benda yang akan diangkut, gitu ya. Lalu radiusnya berapa jauh? Kita akan tempatkan di mana alat bantu kita? Sebentar ya. Nah, tadi load radius, beban gitu ya. Bebannya juga perlu kita pertimbangkan gitu ya. Kalau ada risiko bila beban barang yang diangkut ini terlalu berat, maka akan terjadi guling gitu ya. Kalau bahasa Sundanya jomplang gitu ya. Nah, tentunya ini tidak diinginkan gitu ya. Kemudian yang lain, selain kepada benda yang akan diangkat, kita perlu juga perhatikan beban dinamik dari lingkungan gitu ya, dan juga dari pergerakan alat gitu ya. Pertama yang perlu diperhatikan tentunya angin ya, kita bekerja di ketinggian, beban angin ini cukup signifikan mempengaruhi kemampuan dari alat bantu gitu ya, angkat. Kemudian swing movement, bagaimana pergerakan swing dari alat bantu angkat kita gitu ya, terutama crane. Lalu hoisting speed. Hoisting speed ini maksudnya ya. Oke, saya lanjutkan. Kepada katrol gitu ya, kecepatan pergerakan katrol. Kemudian stopping the hoist. Nah, ini juga bisa mempengaruhi kestabilan gitu ya daripada alat bantu kita. Nah, kapasitas terbesar dari crane yang atau alat bantu angkat gitu ya yang tercatat gitu saat ini adalah bisa sampai atau bisa lebih atau sekitaran 800 ton. Bahkan sekarang sudah ada yang lebih berat dari ini gitu ya. Nah, ini bayangkan gitu ya, 800 ton gitu ya. 1 ton aja 1000 kilo gitu.
Berarti ini 800.000 kilo. Berat badan kita sekitar mungkin kalau dewasa itu laki-laki dewasa mungkin sekitar 60-an gitu ya, 60 kilo gitu ya. Itu saja berat gitu. Untuk yang yang perempuan mungkin sekitar 40, 50 gitu ya. Wah, itu mudah sekali diangkat oleh crane gitu ya. Nah, ini bayangkan satu crane bisa mengangkut 800 ton. Misalkan satu orang aja, anggap hitungan gampang berapa tadi, 100 kilo gitu ya, yang gendut nih, besar gitu ya, tinggi besar, berarti 800.000, 800 orang bisa diangkut di sini. Jadi sebegitu besarnya kemampuan crane yang size-nya mamat ini ya, jadi kapasitasnya besar gitu ya. Umumnya sih tidak, umumnya sekitar 120 gitu ya, 200 gitu ya. Bahkan kalau untuk proyek kecil ya 50 ton gitu. Nah, tentunya ada safety factor juga yang perlu dipertimbangkan dalam melawan beban-beban yang ada di sekeliling gitu ya, dan untuk menjaga kestabilan dari alat angkut itu. Nah, ini bentuknya kemudian juga khusus gitu ya. Kita perlu alat bantu seperti ini gitu ya, hoist seperti ini. Ini hoist katrolnya ada di sini, kemudian ini ada titik-titik di mana beban ini terpusat gitu ya. Nah, pada dasarnya kalau mendesain gitu ya, merancang mekanisme atau operasional dari lifting, kita perhatikan barang yang diangkut apa gitu ya, bebannya berapa, tingginya berapa, kemudian akan diangkut di ketinggian berapa. Karena kemampuannya ini banyak sekali alat bantu itu dinamakan digolongkan sebagai heavy duty gitu ya, heavy duty lifting gitu. Karena kemampuan dari alat bantu angkat ini sangat besar gitu ya, mampu mengangkat beban barang dengan kapasitas besar, kemudian sekaligus bergerak di area konstruksi yang sulit dan ekstrim, ini kan di tengah laut lagi ya, gelombang dan sebagainya, maka seringkali alat bantu angkat itu digolongkan sebagai heavy duty lifting gitu ya, karena kemampuannya. Di sini kita dapat gambaran mengangkut box girder ya dari jembatan. Karena di sini kita lihat menggunakan balance cantilever gitu ya. Ditempatkan 2 crane di sisi-sisinya, dan tentunya harus yang diangkur kepada pylon supaya menjaga kestabilan gitu. Berat dari crane alat bantu angkat ini sendiri saja sudah cukup besar gitu ya, yang harus mampu ditopang oleh fondasinya gitu ya. Fondasinya harus khusus. Lalu pada saat dia bekerja, beroperasi, mengangkat, tentunya kestabilan titik beratnya juga perlu diatur dan perlu diangkur kepada suatu titik gitu ya, yang bisa membuat dia stabil. Nah, ini contoh lain gitu ya. Jadi kalau ini gambarannya, ini produknya atau barang yang diangkut punya ketinggian tertentu, punya bentuk ya, bentuknya tertentu nih. Ini harus perlu kita perhatikan. Kemudian ketinggian dari beban ini berapa senti atau berapa meter. Lalu diperhatikan juga tali jarak antara katrol dengan beban gitu ya. Dan dari crane alat bantu angkat sendiri punya memiliki batas maksimum pengangkatan gitu ya. Nah, ini
maksimumnya diangkat sejauh ini dengan tetap mempertahankan kestabilan gitu ya. Oke, kemudian ada jarak dari center alat angkut atau crane gitu ya. Ini juga perlu diperhatikan. Jadi intinya nanti kita mengukur atau perlu pada saat memilih alat bantu angkat atau crane gitu ya, kita memilih alat bantu yang kita melakukan analisis safety weight lift gitu ya. Dengan dasarnya adalah kestabilan ya, kestabilan gaya. Nah, kita bisa lihat di sini juga bentuk booming dari alat bantu angkat ini umumnya menggunakan struktur kisi gitu ya, atau latis gitu ya. Jadi truss sebagai rangkaian utama untuk pengangkatan beban ekstra berat gitu ya. Jadi bukan lengan sederhana gitu ya, struktur kisi gitu ya, yang digunakan di sini, yang nanti akan berperan dalam melakukan mekanisme pengangkatan ekstra berat gitu. Jadi kalau kita perhatikan di sini banyaknya boomingnya gitu ya, lengannya, boom dari alat bantu angkat ini memiliki struktur kisi atau latis gitu ya. Nah, jadi kalau kita coba lihat gitu ya, bahwa ada banyak jenis crane gitu yang dapat digunakan. Ada yang mobile, jadi dia bisa bergerak, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian ada juga yang fix, ya, fix crane. Fix crane ini kita yang bahas pertama dulu, gitu ya. Yang umum paling sering kita lihat kalau kita bayangannya crane adalah tower crane, gitu ya. Nah, tower crane ini adalah salah satu jenis crane yang fix. Gitu. Kemudian ada juga love crane. Nah, love crane nanti kita lihat gambarnya ya. Kemudian untuk masing-masing tower crane atau love crane ini ada yang slow-nya di bawah, ada slow-nya juga yang di atas. Gitu ya. Lalu untuk jenis crane yang mobile, gitu ya, ini disampaikan beberapa di antaranya. Mungkin dengan perkembangan teknologi dan medan kerja di lapangan, gitu ya, tantangan kendala di lapangan sudah berkembang ya berbagai jenis mobile crane lainnya. Namun yang paling dikenal umum gitu ya, ada crawler mount crane. Ini mobile crane yang mungkin paling umum juga kita lihat di konstruksi gedung di bawah 5 lantai, umumnya masih menggunakan mobile crane dibandingkan dengan tower crane. Dari sisi kapasitas juga tidak terlalu besar tuntutannya dan lebih ekonomis, gitu ya, lebih murah juga ongkos sewanya. Kemudian ada juga yang telescopic boom. Lalu ini seperti antena radio zaman dulu gitu ya, ataupun seperti teropong gitu ya, model boomnya. Kemudian lattice boom, ini, jadi banyak yang dibedakan berdasarkan bentuk dari lengannya ya, lengan crane-nya. Kemudian rough terrain, ini untuk kerja berat nih, pengangkatan di medan yang medan yang cukup menantang gitu ya. Lalu ada heavy lifting gitu ya. Nah, kita akan pelajari anatomi dari crawler mount crane gitu ya. Nah, crawler crane ini akan sangat tampak hal yang sangat tampak membedakan gitu ya. Crawler crane dengan jenis mobile crane yang lain itu pada rodanya gitu ya. Rodanya berjenis apa di sini? Rodanya berjenis roda rantai gitu ya, atau roda crawler gitu ya.
Jadi ada lantai besi seperti berbentuk kelabang di bagian bawah. Nah, ini hal yang paling membedakan crawler crane dengan jenis mobile crane lainnya. Gitu. Ya, perlu kita ketahui juga kan ya, jika umumnya ada dua jenis crawler crane. Ada yang beroda ban dan ada yang beroda rantai besi seperti ini. Nah, bagian-bagian dari crawler crane lainnya juga bisa menjadi ciri khas ya dari crawler mounted crane ini. Mayoritas crawler crane ini menggunakan booming nih ya, lengan dari crane yang seperti saya katakan tadi berstruktur kisi gitu ya, atau kita dikenal dengan nama lattice boom gitu. Nah, dan lattice boom ini terbukti gitu ya memiliki kemampuan untuk mengangkat beban ekstra berat. Ya. Nah, ini menjadi kelebihan dari mobile crane jenis crawler gitu ya, karena kemampuannya yang handal untuk mengangkat beban dengan kapasitas besar. Nah, kelebihan lain dari struktur kisi ini juga cukup cukup fleksibel gitu ya untuk dibongkar pasang gitu ya. Jadi memudahkan dalam mobilisasi alat berat. Jadi begitu diangkut sih tidak dalam bentuk sudah lattice-nya lengannya terpasang gitu ya. Tapi lengan ini bisa dirakit gitu ya, bisa dibongkar pasang sehingga kita bisa membawa gitu ya crawler crane ini ke lokasi proyek secara lebih leluasa rute yang dilaluinya. Nah, pada saat kita merakit lattice boom, kita perhatikan juga balancing antara panjang lengan gitu ya dengan counterweight-nya gitu ya. Sehingga crane ini cukup stabil gitu ya, titik beratnya berada di tengah. Untuk menjaga kestabilan ini ada yang namanya hoist cable ya. Kabel ini cukup tegang gitu ya, harus cukup tegang dan cukup kuat untuk bisa menahan hoist cable dan counterweight, menahan dari beban dari lattice-nya, kemudian barang atau beban yang diangkut gitu. Kemudian juga ada tempat kerja operator di sini, ada di bawah gitu ya. Nah, ini menjadi superstructure lah ya. Ini menjadi poros perputaran crane. Terus apa lagi ya? Kadangkala jika diperlukan gitu ya, kita menambahkan beban tambahan yang dipasang untuk mendukung stabilitas dan keseimbangan ekstra saat pengangkatan. Di pada saat kondisi normal mungkin counterweight-nya ya dengan berat sekian gitu ya, sekian tumpuk. Tapi begitu kita akan menggunakan crawler crane ini untuk mengangkut suatu barang yang tertentu gitu ya, yang kira-kiranya cukup berat, maka kita bisa tambahkan additional counterweight di sini. Jadi cukup fleksibel gitu ya, jadi kemampuannya nggak fix gitu ya, bisa kita top up gitu ya kemampuan dari kapasitas dari crawler mount ini. Oke, itu bagian-bagian utama. Katrol di sini ya juga bisa diatur naik turun dengan gerakan memutar gitu ya. Nah, ini yang paling sekali lagi crawler crane ini yang paling mobile crane yang digunakan secara luas ya di berbagai sektor industri konstruksi gitu ya. Nah, karena spesifikasinya handal, seringkali juga dijadikan sebagai pilihan perangkat bantu angkat utama di area kerja proyek gitu. Nah, apa lagi ya?
Untuk attachment-nya sendiri dari crawler mounted crane ini juga bisa kita ubah-ubah gitu ya. Bisa kita ganti dengan drag line atau clamshell atau piling gitu ya. Ini juga bisa dapat diaplikasikan lah ya gitu, di attachment dari crawler crane ini. Lalu karena dia menggunakan roda rantai juga cukup handal gitu. Crawler crane ini cukup handal untuk digunakan di area kerja yang berat gitu ya dan ekstrim seperti struktur tanah yang kasar gitu ya, keras ataupun yang berlumpur juga dia masih bisa melaju dengan baik gitu ya. Nah, roda rantai ini juga berfungsi untuk stabilitas dari crane ini gitu ya. Bahkan kalau crane ini, mobile crane ini digunakan di atas ponton gitu ya, di lepas pantai, dia juga masih cukup stabil gitu untuk menggrip dari permukaan ponton tadi. Gitu ya. Tapi ada juga kekurangannya gitu ya. Kekurangannya biasanya tidak jarang operasional dari crawler crane ini membutuhkan biaya yang besar gitu ya, terutama dari energi ya, sumber energinya gitu ya. Model-model lama gitu itu banyak yang lebih boros gitu ya. Nah, kemudian untuk mobilitasnya di site juga dia membutuhkan ruang gerak yang cukup luas gitu ya. Nah, karena struktur tubuhnya yang besar gitu ya. Jadi dia perlu manuver gitu ya, ruang radius manuver yang cukup luas. Crawler crane ini juga superstructure-nya memiliki beban yang berat gitu ya, sehingga area yang dilalui perlu dipadatkan dulu gitu ya, supaya crawler crane-nya nggak ambles. Gitu. Nah, pergerakannya sendiri, gerakan kecepatannya nggak bisa ngebut seperti Ferrari ya, ini cukup lambat gitu ya, terbilang lambat lah. Gitu. Nah, kalau itu salah satu dari kekurangan crawler crane ini. Oleh karena itu kita butuh operator gitu ya dan teknisinya yang sepaket ya biasanya dengan untuk mengoperasikan crawler crane ini. Gitu. Pembongkaran dari booming kisi atau lattice boom ini juga kadang-kadang bermasalah gitu ya. Kalau tidak dilakukan oleh orang yang ahli gitu. Nah, tapi dia cukup powerful gitu ya. Begitu sudah terpasang lengkap, dia sangat powerful gitu. Jadi ini heavy duty ya, heavy duty crane. Nah, crane yang punya kemampuan di bawahnya adalah ya tidak bisa dibilang di bawahnya, tapi lebih fleksibel gitu ya. Untuk bukan untuk heavy duty itu kita punya pilihan lain di mobile crane. Kita bisa gunakan mobile mount telescopic crane. Perbedaan utamanya bisa terlihat pada lengannya. Nah, lengannya, struktur lengan dari telescopic crane ini bersifat teleskop gitu ya, seperti teleskop bisa dipanjangkan ataupun dipendekkan. Layaknya antena ya, antena radio tadi ataupun teropong gitu ya, kita bisa atau kekeran dari lensa kamera gitu ya. Ini bagian yang sangat tampak gitu ya, membedakan telescopic crane dengan jenis mobile crane yang lain. Lalu kita lihat di sini juga ada pijakan gitu ya, stabilizer. Karena seringkali pada saat mengangkat beban ini kendaraannya terangkat gitu ya. Kita operatornya harus cukup mahir untuk balancing gitu ya antara beban yang diangkut dengan berat dari crane-nya. Nah, itu contoh untuk mobile crane gitu ya. Saya cukup 2 gitu ya. Nanti kalian lihat di lapangan pada saat kalian cari project gitu ya. Yang dipakai yang mana gitu ya. Apakah crawler mounted crane, telescopic boom, lattice boom, rough terrain, heavy lifting.
lihat juga rodanya itu ban atau rodanya rantai gitu ya. Lalu lengannya seperti apa, dia bekerja di situasi yang bagaimana, beban yang diangkutnya seperti apa. Nah, ini untuk yang mobile crane. Nah, kemudian dimungkinkan juga untuk proyek-proyek yang high-rise building gitu ya, instead alih-alih menggunakan mobile crane, mereka akan lebih ekonomis kalau menggunakan tower crane gitu ya, yang bersifat fix gitu. Nah, bisa dilihat dulu, kita fokus kepada pijakannya gitu ya, fondasinya, base-nya dari crane ini. Perlu namanya dibuat fondasi khusus dan kemudian counterweight ya, supaya tidak terjadi guling gitu. Kemudian beban angin juga cukup besar di sini, perlu diperhatikan struktur dari crane ini, tower crane ini harus cukup kuat gitu ya. Kita sebutnya biasanya TC ya, TC atau singkatan dari tower crane. Lalu tentunya ada seperti tadi ya, sebenarnya mekanisme di atas angkutannya mirip, ada counterweight, kemudian ada hoist gitu ya, kemudian ada kabelnya gitu ya, atau hoist rope gitu. Untuk mekanisme pergerakannya, pertama kita install gitu ya, hook load-nya. Ini bisa gerak nggak sih? Nggak bisa. Tutupin. Nggak ada. Ya, sudah. Ini misalkan mau ngangkut ini ya. Kita install hook load atau hook load di ujung-ujung dari hook block gitu ya. Kemudian kita sesudah terinstall baik, kita angkat hoist rope-nya. Awalnya ini tidak tegang gitu ya, loose gitu ya. Kemudian kita angkat, kemudian sudah terpasang dengan baik. Nah, baru kita bisa gerakan atau memutar ataupun swing gitu ya dari boomnya, ataupun ininya bisa digerakkan nih pelan-pelan, katrolnya gitu ya. Kita swing dulu, setelah swing baru trolinya atau katrolnya bisa bergerak gitu ya. Nanti sesudah tiba di lokasi yang diinginkan, diturunkan hoist rope-nya, ini juga bisa dipanjang pendekkan gitu ya. Lalu di unhook, dilepas kaitannya, dan sesudah tidak ada beban diangkat lagi hoist rope-nya gitu ya. Nah, ini mekanisme kerja dari TC gitu ya, ataupun dari crane lattice boom yang lainnya kurang lebih sama ya. Bagian-bagian dari TC atau tower crane ini kalian tadi sudah tahu yang namanya troli di sini atau katrol gitu ya, yang bisa digerakkan sepanjang lengan dari tower crane. Kemudian tadi juga sudah dibahas ada top slew gitu ya, ataupun kabin. Ini kabin tempat kerja operator. Ada yang di atas, ada yang di bawah gitu ya. Kalau di atas ini lebih memberikan kelebihan jarak pandang ya, jarak pandang clearance daripada operator dalam mengoperasikan TC tower crane atau crane-nya. Cuma resikonya adalah ketinggian ya, harus operatornya harus mampu bekerja di ketinggian, karena ketinggiannya bukan hanya sekedar 1-2 meter, tetapi bisa belasan meter gitu, belasan puluhan meter gitu ya. Nah, lalu ini di senternya juga ada yang namanya pendan. Ini adalah istilahnya tiang utama yang menjaga kestabilan dari counterweight dengan pergerakan katrol gitu ya, atau lengan dari crane. Ya ini gambar. Oke, jadi kalau kita lihat di sini ini lebih jelas lagi bagian-bagian dari tower crane. Ada base-nya
Kemudian bisa juga ditambahkan yang namanya sentral balas gitu ya. Ini untuk sekali lagi gunanya untuk menambah kestabilan daripada TC. Lalu ada tower crane-nya, ada slew ring yang memungkinkan slew ini bergerak memutar gitu ya. Ini kebetulan kita gunakan pada gambar ini top slew ya, model top slew. Kemudian ada pendan atau juga ada disebut juga cut head. Ini ada lofting rope-nya. Yang lebih, kemudian ada counterweight atau counter jib, counter balas. Ini disebut juga balas ya, counterweight-nya. Nah, ini adalah jib atau lengan atau boom gitu ya. Ini berstruktur kisi. Lalu ada hoist rope. Ini hook-nya, hook block. Ya, kira-kira itu bagian-bagian dari tower crane gitu ya. Nah, untuk yang model ini dimungkinkan juga lengannya bergerak naik turun ya. Jadi bukan tidak seperti ini. Kalau ini lengannya lurus ya. Jadi di satu ketinggian tertentu gitu ya. Sedangkan pada untuk model yang seperti ini dimungkinkan juga ini naik turun ya sampai dengan batas tertentu ya. Nggak mungkin sampai turun ke bawah sini, enggak gitu ya. Mana? Ini ya, ini bisa bergerak naik turun ke sini. Kalau yang lain biasanya hanya lurus sini aja. Nah ini fix gitu, aduh, gitu ya. Begitu. Oke. Nah ini kabinnya atau top slew ya. Untuk menjadi operator dari crane ini ada testing khususnya gitu ya, karena dan dia harus bisa memiliki kemampuan menjaga feeling yang baik gitu ya, dan skill yang mumpuni terkait dengan balancing dari beban. Jadi istilahnya seperti layaknya timbangan gitu ya. Setiap saat dia yang namanya operator itu menjaga kestabilan nih. Misalkan kita begitu bebannya bergeser dari sini gitu ya, kemudian bebannya bergeser ke sini, ini tetap harus dijaga kestabilannya. Nah, gunanya adalah dia tahu persis counterweight di sini kemampuannya seperti apa dalam rangka menjaga tetap stabil gitu ya. Prinsipnya seperti itu. Lalu bisa juga kalau yang tadi kan lurus ya gitu ya. Nah, bisa juga di suatu sisi si lengan ini bisa punya sudut gitu ya di sini. Nah, bebannya juga di sini ada counterweight. Operator di tengah ini juga perlu menjaga gitu ya, memiliki keterampilan berhitung sederhana mengenai keseimbangan gaya dan menjaga supaya pada saat ada beban yang diangkut ya, ini kan digerakkan ke maju mundur di sini masih cukup aman gitu, cukup stabil gitu ya. Kalau ini datar bisa digerakkan, ini bebannya bisa digerakkan. Kalau ini miring gitu ya. Nah ini banyak macamnya, tapi intinya seorang operator dari crane harus memastikan bahwa pada saat dia mengangkat beban, ini crane ini masih stabil gitu ya, cukup stabil. Oke. Nah,
Untuk TC sendiri, karena dia punya ketinggian yang dia cukup tinggi gitu ya, ada kalanya juga, dan bila dia ditempatkan pada lokasi yang beban anginnya cukup besar gitu ya, dia di bracing ke struktur existing gitu ya, struktur bangunannya ya. Ini ada bracingnya, ini ditempatkan di lokasi di Wika nih, ada ini ada bracing untuk crane ini ke struktur terdekat gitu ya. Sekali lagi untuk apa ya? Untuk menjaga kestabilan. Kalau tiba-tiba angin kencang ini bisa sway gitu ya. Kemudian juga bisa kalau tidak ada bracing ini bisa tekuk gitu ya. Awalnya terguling, bisa terguling itu bisa utuh atau dia bisa bengkok gitu ya. Nah ini ilustrasi. Selanjutnya kita lihat ilustrasi dari instalasi tower crane. Ya, satu-satu diangkat dengan untuk merakit lengannya gitu ya. Biasanya hal ini dilakukan sendiri gitu ya, dengan crane-nya sendiri, dengan kemampuan crane-nya sendiri. Tentunya ada alat bantu angkat lainnya yang dimungkinkan bisa digunakan gitu ya. Tapi self installation dilakukan oleh TC itu sendiri. Ini ilustrasi dari pijakannya nih ya, base-nya dari TC. Kemudian ini instalasi untuk extension towernya, untuk towernya sendiri supaya bisa naik bertahap ya, bisa juga diinstal sendiri gitu ya sama TC-nya, tanpa dia menggunakan lengan dia, kemudian dia install, jadi self crawling gitu ya untuk membentuk towernya. Alat tenaga ahli atau operator teknisi membantu di sini untuk mengarahkan dan memasang baut gitu ya, pengunci di antar segmen dari tower. Nah ini disebutnya mekanisme tower crane self raising mechanism. Ya, ini dari ketinggian sini diangkut, kemudian ditempatkan di sini. Nah, ini keseimbangan gaya gitu ya dari tower crane. Jadi ada gaya-gaya yang bekerja di sini, MO, Q, or PO, V gitu ya. Beban angin, kemudian juga getaran gitu ya. Apalagi kalau ada gempa juga harus diperhatikan di sini gitu ya. Kemudian bebannya sendiri dihitung dari WB kuadrat kali D, B-nya ini lebar dari ini adalah kemampuan dari pondasi ya. B-nya adalah lebar pondasi, kemudian D-nya adalah ketebalan dari pondasi. W kecil adalah concrete density gitu ya. Nah, berdasarkan design code UBC USA gitu ya, ada kita memiliki acuan empirical formula untuk menghitung kestabilan gitu ya dari pondasi crane ini gitu. Kalian bisa gunakan rumus-rumus ini dan dicari informasinya berapa besaran-besaran gaya yang bekerja gitu ya. Pada dasarnya nanti kita bermain berapa sih ketebalan D gitu ya, kemudian lebar dari B ini berapa. Seperti itu dengan dapat informasi besaran MO, Q, PO, dan V gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat fixed crane lainnya adalah bottom, ini loft crane ya. Loft crane ini yang model bottom slew ya, jadi si kabinnya ada di bawah. Ya, ini gambarnya di atas. ya sudahlah ya. Kita perhatikan di sini ada bagian-bagian dari crane.
ada pengaku stabilizernya atau outriggernya, ada semi trailer, kemudian telescoping section, hydraulic column, ini untuk ngangkut ke atas gitu ya, karena modelnya teleskopik. Ini yang biasanya ini yang membedakan tower crane dengan love crane. Juga adalah lengannya ini ya, bisa digerak-gerakan gitu ya. Dinamakan winch boom di sini. Ini ada rotating base, ini operator stations, winch engine, ini hook, ini hoist roll ya, hoist rope-nya. Nah, ada lebar dari crane, kemudian ketinggian yang bisa diatur. Nah, jenis-jenis lain kalau kita tidak menggunakan crane gitu ya, kita bisa menggunakan yang jenis derrick atau hoist gitu ya, sederhana dengan bambu, kayu ataupun besi gitu ya. Kita install ini model jeep crane gitu ya. Biasanya geraknya lebih terbatas gitu ya. Kemudian guy derrick gitu ya. Lalu Jean Paul derrick ini seperti ini. Lalu juga ada stiff leg derrick dan ada hammerhead derrick ya. Ini lebih mirip cuma yang bawahnya berbeda gitu ya. Ini mekanisme dari hoist-nya. Dia bisa bergerak maju mundur gitu ya. Kalian mungkin pernah ke pabrik, kalau pernah berkunjung ke pabrik ya, biasanya mereka ataupun ke pelabuhan yang tempat-tempat yang dealing dengan kontainer gitu ya, itu biasanya punya nih bentuk-bentuk derrick alat angkut seperti ini. Jadi nggak selalu crane gitu ya. Nah ini yang biasanya ada di pelabuhan gitu ya, ataupun di pabrik gitu. Mereka memiliki traveling cranes ya. Yang ini punya rel tersendiri, bisa digerakkan gitu ya. Jadi tidak fix di satu tempat ini. Nah ini mirip gitu ya, sama-sama aja lah. Ini elemen dari crane gitu yang bisa digabungkan pada crawl crane ini ya. Ini lebih detail lagi gambar dari bagian-bagian crawl crane. Nanti kalian jangan salah ya pada saat menyebut gitu ya. Mungkin juga yang model-model seperti ini yang bisa keluar di kuis nih. Nah, untuk balancing mekanismenya sebenarnya sederhana gitu ya, antara beban dari crane-nya gitu ya, kemudian keseimbangan gayanya, titik tumpunya di sini ya, porosnya di sini. Kemudian kita hitungannya jarak dari, jadi ini porosnya, ini center ya, center dari kabinnya gitu, dia punya berat. Kemudian ini ada center dari lengannya. Nah, ini ada bebannya di sini. Nah, ini kalau bebannya digeser-geser gitu ya, bisa aja bebannya di sini kan. Kalau yang ininya ada kita bisa gerakan katrolnya. Tapi kalau untuk model yang seperti ini berarti pasti jaraknya segini ya. Tinggal dia main sudut gitu ya. Nah, ini bebannya ya. Ini kita mencari kestabilan dari beban-beban ini gitu ya. Nah, ini ada titik porosnya itu dikatakan sebagai tipping point. Tipping pointnya di sini ternyata ya. Sorry, saya keliru, bukan yang ini. Tipping pointnya di sini.
Nanti kita lihat berapa sih jaraknya gitu ya terhadap ini. Nah, apabila kita gambarkan secara skematis, ada possibility gitu ya. Sederhananya seperti ini gitu ya. Jadi ada tipping point, kemudian ada berat dari kabin gitu ya. Kemudian ada boomnya, berat dari beban gitu ya. Nah, to balance, kita ingin membalanskan gitu ya, menyeimbangkan beam ini, berarti dari beban dikali short distance dari jaraknya terhadap tipping point sama dengan long distance to tipping axis kali light load-nya, bebannya gitu ya. Nah, kemudian ya ini gambar skematisnya gitu ya. Dengan kita menjaga supaya crane leverage sama dengan load leverage gitu ya. Nah, yang penting juga di mobile crane seperti tadi telah disampaikan adalah outrigger-nya ya, outrigger-nya atau stabilizer-nya. Gitu. Nah, jadi dia tidak cukup menumpu pada rodanya, gitu ya, baik itu rodanya crawler atau roda rantai maupun roda ban. Diperlukan juga stabilizer atau trigger dan pada mobile crane ya, yang sekurang-kurangnya berjumlah 4 biasanya, gitu ya. Sehingga untuk menjaga apa supaya tidak guling gitu ya, tidak terangkat. Gitu ya. Nah, outrigger-nya sendiri kalau kita lihat lebih detail, ada cribbingnya, kemudian ada bagian float-nya, ada knuckle joint-nya, dan ada hydraulic ram-nya. Jadi ini bisa dipanjang pendekkan ya, walaupun tidak terlalu jauh gitu ya. Intinya outrigger ini akan menambah stabilitas dari crane gitu ya, dengan menambah tipping lines dan spreading load gitu ya, seperti itu. Kemudian di crane juga punya radius gitu ya, radius depan belakang kiri kanan gitu ya. Nah, ini dikatakan crane kuadran gitu ya. Nah, ini juga kita perlu perhatikan untuk balancing dari bebannya. Area-area ini dikatakan yang sisi sini adalah over the side, kemudian yang di sini adalah over the rear dan over the front. Tergantung kepada crane ini menghadap mana. Masih kepada balancing load gitu ya, kita pokoknya intinya crane itu kita pada saat mengoperasikan crane kita membalance beban yang bekerja di sana gitu ya. Engagement dari crane bisa beragam gitu ya. Ada yang hooknya dan hook blocknya model diamond gitu ya, model oval, model snatch block. Lalu ini wire rope fittingnya juga berbagai jenis, ada yang spelter socket, ada switch socket, wedge socket, turnbuckle, cycle yang ini model seperti ini sering digunakan karena bongkar pasangnya mudah ya, hanya tinggal dikaitkan dengan suatu yang bisa di-screw lah gitu ya. Kemudian cross bead type clip dan timbal ini efisiensinya 80%. Lalu hand splice eye and timbal ya. Harus pintar juga ya bikin tali ya, tali temali. Jadi kalau yang pernah di pramuka, tali temali bisa bermanfaat di sini. Ya, jangan sampai begitu dikasih beban dia lepas gitu ya.
Ini jenis-jenis juga dari crane hook dan grab dan bucket. Jadi ada yang plain hook, hook block, sling, hairpin. Jadi kalau tadi ini bloknya ya, jenis bloknya, hook blocknya. Kalau yang ini hooknya gitu ya. Hooknya ada yang kaitan seperti ini, plain hook, ada hook blocks, ada sling, jadi ada rope-nya lagi, ada yang hairpin hook, kemudian ada yang special hook, gitu ya. Ini macam-macam nih salah satunya saja. Nah, kemudian grabs-nya juga kita bisa pasang yang model tongs, gitu ya, model grab, model clamps, model magnet. Magnet ini biasanya di tempat pembuangan, gitu ya, pembuangan metal-metal, atau model grapples, ya, bergantung kepada barang yang kita barang atau beban yang diangkut, gitu ya, curah atau punya volume, tapi bentuknya kan macam-macam gitu ya. Jadi kita perlu perhatikan. Untuk material yang curah atau bulk material, tentunya harus supaya lebih efisien kita gunakan alat bantu gitu ya. Ada yang bentuknya bucket, concrete bucket sih. Kalau kayak yang diangkutnya konkrit nih biasanya kita pakai concrete bucket seperti ini. Ada bukaan bawahnya. Kemudian ini biasanya digunakan untuk mengecor, lalu mengecor elemen balok gitu ya, plat. Kemudian skips, model skip. Ada juga kalau yang diangkut bata ataupun hebel atau papan gitu ya. Kadang kita bisa juga gunakan load platform ataupun langsung ya, bisa juga gitu ya. Atau juga modelnya misalkan yang mau diangkut apa ya, pasir ataupun juga ember-ember cat, kemudian kabel gitu yang bukan curah sih tapi kecil-kecil gitu banyak, akhirnya kita gunakan yang namanya dump platform gitu ya, seperti ini. Nah kita lihat juga di sini ada yang kaitannya ini, slingnya ini ada yang 3, ada yang 4 gitu ya. Yang penting stabil, cukup stabil gitu ya. Lalu untuk mengoperasikan crane juga ada sistem komunikasi yang khusus yang dipahami oleh operator dan teknisi pembantunya gitu ya. Ini ada bahasa-bahasa isyarat yang dipahami, apakah yang pertama nih misalkan diminta hoist gitu ya, berarti jari telunjuk ini diputar gitu ya, kemudian kalau mau menginstruksikan lower, turunkan, stop gitu ya, swing. Nah saya sendiri nggak hafal ya, ini tapi kita bisa karena saya bukan nggak pernah jadi operator crane, nggak pernah mengoperasikan ya. Ini seperti kayak tukang parkirnya lah ya, tukang parkir ya, yang memberi kode-kode atau bahasa isyarat kepada operator. Ya. Selanjutnya yang penting kita juga, jadi intinya lah ya, ini men-summarize bahwa dari ketika kita akan memanfaatkan crane, mobile crane untuk pengangkatan gitu ya, kita perlu menentukan kapasitas mobile crane ini seperti apa sesuai dengan medannya masing-masing. Ada sekurang-kurangnya 9 langkah gitu ya yang perlu diikuti gitu ya. Yang pertama kita tentukan berat dari bebannya yang akan diangkat. Kemudian kita juga perlu mengetahui berat dari sling dan rigging hardware-nya, karena tentunya akan menambah gitu ya. Si sling ini dan rigging attachment lainnya ini biasanya cukup berat juga gitu ya. Jadi ini kapasitas dari crane. Kemudian determine part of line required and hook block weight. Nah, hook blocknya ya ini attachment lainnya. Lalu menentukan rod radius, boom length, dan angle sesuai dengan kebutuhan. Memilih
correct main boom load chart for actual crane configuration, base configuration, and quadrant of operation. Ini tergantung kepada operasi yang akan digunakan gitu ya, atau bagaimana mobile crane ini akan digunakan. Kita punya operator mengeluarkan load chart gitu ya, boom load chart, main boom load chart. Nah, yang ini bisa dibagikan referensi awal gitu ya. Lalu for correct boom length and load radius or boom angle, read the gross capacity from the main boom load chart. Whenever possible, use load rather than boom angle as it will provide better accuracy. Ya. Kemudian kita yang ketujuh, determine capacity deduction. Jadi intinya kita melihat kapasitas maksimalnya dari jenis boom yang digunakan, lalu memperhitungkan faktor koreksinya gitu ya, sehingga kapasitasnya ada akibat sling, ridging, kemudian hook blocknya, beratnya gitu ya, dari attachmentnya ini akan mengurangi kapasitas angkut dari mobile crane atau dari boom yang digunakan. Nah ini perlu kita hitung dengan baik gitu ya, dengan akurat. Nanti kita ujung-ujungnya kita hitung net capacity, diperoleh dari gross capacity dikurangi capacity deduction, lalu kita compare ya kapasitas neto bersih dari mobile crane ini terhadap beban yang akan diangkat. Tentunya kalau net capacity-nya sama atau lebih besar, maka crane dengan lengan tersebut itu bisa dipakai gitu ya. Jadi ini terlihat rumit tapi sebenarnya sederhana saja gitu ya. Kita bandingkan aja beratnya, mana yang berat dari crane ini masih kapasitas bersih dari crane ini apakah masih lebih besar atau sama dengan beban yang diangkat gitu. Untuk bisa beroperasi dengan aman ya. Ini mengenai detail parameter yang digunakan gitu ya, ada gross capacity gitu ya, kemudian range of boomnya gitu ya. Di dalam menentukan range of boom kita mendetermine weight of load-nya atau objek yang akan diangkat, kita determine juga ketinggian dari objek yang akan diangkat, kalkulasi tinggi dari attachment-nya, block sling hook-nya, karena akan mengurangi gitu ya ketinggian dari barang yang objek yang akan diangkat. Kemudian determine distance of object from the center. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ketinggian sling ini punya panjang gitu ya, yang akan mengurangi kemampuan dari crane ini mengangkut. Jadi kalau kita ngelihatnya bukan dari jarak dari sini ke tanah gitu ya, tetapi dari sini ke sini. Gitu. Jadi pada saat kita mengukur kapasitas atau menentukan kapasitas dari crane, perlu diperhatikan juga gitu ya, panjang sling ini, block sling dan hooknya gitu ya, block sling dan hooknya. Kemudian pengurangan dari kapasitas. Ini beban yang bekerja juga akan mengurangi dari kapasitas awal dari crane gitu ya. Ini ada berat dari hook block, sling, rigging hardware, jeepnya, auxiliary hook, dan sebagainya. Gitu. Intinya kita melihat berapa sih beban-beban lainnya yang dibebankan terhadap crane gitu ya. Lalu dihitung kemampuan bersih, kapasitas bersihnya berapa gitu ya, dari gross capacity dikurang capacity deduction, lalu masih ada juga safety weight load untuk crawler mounted crane, dia hanya di safety weight load-nya dihitung 75% dari rate load-nya. Untuk rubber tire mount capacity machine sama 75%. Kemudian max machine on outreach trigger itu 85%. Ya. Ini adalah maksimum. Sorry ya, ada kereta.
maksimum allowable loads gitu ya, karena tadi kita nggak secara safety factor dari operasional crane ini tentunya akan kita perlu mempertimbangkan beban angin gitu, dan lain sebagainya gitu. Jadi ya supaya aman ada pengalinya lagi terhadap rate load-nya gitu ya. Lalu perhatikan juga load kuadrannya yang untuk operasional dari crane itu. Ya, biasanya operator yang baik sudah mengetahui hal ini gitu ya, sehingga dia bisa kalian gitu ya operasional kerja yang aman untuk crane itu seperti apa. Nah ini untuk load radius ya, utamanya sih jangan tadi radius dari beban tadi ya, kita biasanya mengacu kepada load chart gitu ya. Nah ada yang dikeluarkan oleh vendor gitu ya, oleh operator. Nah, dikatakan ini catatan utama pada saat membaca load chart itu, kita jangan interpolasi gitu ya. Itu saja dalam hitung. Nah ini ada exercise keseimbangan gaya. Ini sebenarnya yang tadi ya, yang skematis diagram gaya gitu ya. Jadi kita menjaga keseimbangan dari 50 ton ini apa nih? Distance from crane, ya. Jadi kita melihat keseimbangan gaya antara crane-nya dengan bebannya gitu ya. Nah, ujung-ujungnya kita mencari safety weight lift gitu ya. Untuk crawler mounted crane nanti 75% dikali beban maksimum yang bisa diangkat. Gitu. Jadi beban maksimum yang bisa diangkat atau SWL-nya itu ada di 10,29 ton gitu ya. Untuk kategori untuk kondisi crawler mounted crane yang seperti ini. Nah ini chart atau grafik ya untuk safe lifting capacity dari crawler crane. Contoh nih ada berbagai jenis crawler crane gitu ya. Ada sumbu X-nya radius dalam feet dan sumbu Y-nya capacity. Lalu ini juga menggambarkan working range dari 200 ton crawler crane. Jadi kalau bergerak ada dengan sudut yang berbeda 15 derajat sampai dengan 80 derajat, ada kemampuannya gitu ya, distance dan kemampuan jarak gitu ya, jarak dan ketinggian ya dari crawler crane-nya ini. Nah ini juga bermacam-macam crawler crane-nya yang panjang 70, 80 sampai dengan 180 boom gitu ya. Kemudian bekerja di sudut kemiringan tertentu. Kita tinggal baca saja dari grafik ini untuk kapasitas awal gitu ya. Ini juga disediakan oleh operator lifting capacity, tabel lifting capacity dari 200 ton crawler crane ya. Ada radiusnya, kapasitinya, kemudian dalam feet dan pound ya, dari 2 sampai dengan 175 radius 732 sampai 175 feet, kapasitasnya berubah-ubah beda gitu ya. Ini sudah ya bagian pengenalan bagian-bagian dari crawler crane. Nah, ini lucu yang diangkut gajah nih dengan menggunakan suatu alat bantu. Gajah ini harus bisa beban gajah ini harus bisa diangkut sama TC ini ya. Ada counterweight-nya, kita hitung gitu ya. Kemudian di trolinya bisa kita gerakan sepanjang jeep ya, atau lengan atau boom gitu ya. Nah ini informasi counterweight yang dibutuhkan gitu ya. Ini juga dari operator nih, dapat informasi lifting capacity untuk tower crane pada berbagai jenis model jeep gitu ya. Model jeep L1 ini maksimum hook reach-nya berapa gitu ya, ini ada. Kemudian lifting capacity-nya berapa pound.
Ini juga. Nah, mengulang untuk perencanaan penempatan tower crane, bisa kita satu, tapi radiusnya panjang, lebar, ada positif negatifnya, radiusnya besar di sini, tapi karena hanya bergantung kepada satu crane, tentunya perlu diperhatikan kalau crane ini tidak berfungsi gitu ya. Jadi kurang fleksibel untuk jadwal gitu ya. Tapi dia lebih jangkauannya luas gitu ya, dan beban maksimumnya besar biasanya. Dan biayanya jadi relatif lebih rendah karena kita hanya menggunakan satu PC. Kalau yang ini lebih fleksibel dari segi jadwal dan bisa saling substitute dan melengkapi, complementing. Namun kerugiannya bebannya kecil gitu ya, beban maksimum misi angkutnya kecil. Biasanya jadi butuh transfer gitu ya antar PC. Lalu ini juga grafik yang dikeluarkan sama ya nih, tapi ini untuk mobile crane model 6430 truck mount load chart ya. Lalu di sini ada juga radius gitu ya, panduan atau referensi untuk radius dari operation dalam mengoperasikan crane, mobile crane. Ini untuk mobile crane, ini untuk crawler crane 25 ton kapasitasnya. Nah, untuk memudahkan biasanya kita juga bisa umumnya dilakukan 3D simulation modeling gitu ya. Untuk simulasi perencanaan lifting dari crane, jangan sampai terjadi guling dan sebagainya gitu ya. Jadi ini di satu project bisa juga menggunakan tower crane, kombinasi tower crane dengan juga mobile crane gitu ya, yang ditempatkan pada lokasi-lokasi tertentu. Ini modeling untuk ngangkut seperti tiang gitu ya. Tidak digunakan tower crane, tapi digunakan 2 mobile crawler crane gitu ya di sini. Kemudian komunikasi atau ya sinkronisasi kerja antara masing-masing crawler crane juga ini perlu memerlukan kehati-hatian supaya pada saat pengangkutan beban berat ini kita tidak merusak komponen yang akan kita angkut gitu ya. Rigging, konfigurasi dari riggingnya juga perlu kita desain pada saat kita memutuskan untuk menggunakan crane gitu ya, supaya pada saat pengangkutan masih cukup stabil. Apakah seperti ini konfigurasinya, atau 3 kabel, 4 kabel di ujung-ujung, ataupun sebentar ya. Ya, jadi bisa pakai batang juga, dipasang batang besi gitu ya, untuk membantu menjaga kestabilan. Jadi konfigurasinya bisa kalian tentukan sesuai dengan objek yang diangkat gitu ya. Nah, ini salah satu hal yang kritikal gitu ya. Jangan sampai nggak ada pegangannya. Begitu nggak ada pegangannya, maka akan menyebabkan proses liftingnya tidak stabil, yang seperti terjadi di beberapa proyek belakangan ini. Gitu ya, lupa gitu ya. Mikirnya udah nyampe, udah dipasang di lokasinya gitu ya, di tempatnya. Tapi pada saat pengangkutannya lupa ya, dari ngangkut dari truk kepada dari komponen tersebut, terutama untuk komponen precast gitu ya. Lupa gitu bahwa ada keseimbangan yang perlu kita jaga di sana. Nah, ini
konfigurasi base untuk ground pressure-nya juga bisa digambarkan, bisa dimodelkan dalam bentuk 3D gitu ya. Beban beratnya ada di mana di sini, di belakang misalnya, di belakang seperti apa, di depan seperti apa. Dan dari situ kita lihat pondasinya harus punya kekuatan bagaimana, kita harus desain seperti apa di masing-masing kaki gitu ya, masing sisi. Nah ini contoh juga other lifting mechanism dengan menggunakan helikopter ya. Ini cukup swingnya ini besar banget ya, dan swingnya dari pada saat dia ngangkut ya, helikopternya ini juga bisa terombang-ambing gitu ya, makanya perlu diperhitungkan gitu ya. Kalau memang pernah main game gitu ya, main game apa ya, yang helikopter gitu ada deh, saya lupa judul gamenya gitu ya. Kalian bisa merasakan gitu ya, menjaga kestabilan dari helikopter ya pada saat mengangkut suatu objek gitu ya. Nah, kalau main sih mainnya feeling gitu ya. Kalau mungkin pada saat main game kita mainnya feeling gitu ya. Namun ada ilmunya sebenarnya. Kalian bisa, kita sebelum, karena menyewa alat, kalau main game itu kita nggak nyewa alat, nggak mikir gitu ya. Tapi kalau di project, begitu kita mutusin mau menggunakan suatu alat tertentu, opsi-opsi lain itu sudah terkunci gitu ya. Tidak mudah kita berubah dari satu keputusan alat bantu angkat tertentu ke alat bantu yang lain, karena ada waktu dan ada biaya di sana gitu ya. Jadi sekalinya sudah milih pakai helikopter atau pakai TC yang berapa, atau pakai crawler crane yang 200 ton, nah itu udah kekunci di situ gitu ya. Makanya harus supaya ekonomis, efisien, efektif gitu ya. Kita lakukan analisis keseimbangan mekanisme kerja dari crane-nya gitu ya, atau dari alat angkutnya gitu ya. Nah ini kebetulan alat angkutnya kalau yang di contoh sini helikopter. Nah untuk memberikan, ini ada cerita gitu ya, yang terjadi 4 Maret 2004, berarti berapa tahun yang lalu? 18 tahun yang lalu gitu ya. Di SCBD terjadi kecelakaan crane. Ya. Crane-nya jatuh di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, dan dilaporkan 3 pekerjanya tewas gitu ya, dan 5 orang lainnya terluka gitu. Dibayangkan akibat ada terjadinya kecelakaan crane sudah memakan korban jiwa gitu ya, 18 tahun yang lalu. Informasi yang dihimpun liputan6.com, kecelakaan itu terjadi di bagian depan gedung ya. Kemudian kecelakaan terjadi sekitar pukul 10:30. Sudah menjelang kalau jam kerja mulainya jam 8, ini udah kerja 2,5 jam nih ya, atau 2 jam gitu ya. Anggap setengah jam untuk briefing. Kemudian bangunan apartemen ini masih dalam bentuk rangka beton dan baru terdiri dari 11 lantai. Crane tadi jatuh dari ketinggian 72 meter karena penyangga alat tersebut patah. Saat roboh, alat berat bangunan ini menyabet. Jadi pada saat roboh dia swing gitu ya, dan menyabat 6 pekerja yang berada di lantai 10. Sehingga 5 diantaranya terluka. Saat jatuh, salah seorang di dalam crane berusaha menyelamatkan diri dengan cara melompat. Ya, sayangnya usahanya sia-sia. Hard truth ya. Mau gimana lagi ya. Dan ini adalah contoh dari kelalaian ya, keteledoran dalam
inspeksi elemen dari crane gitu ya. Jadi kalau crane sudah terpasang di awal gitu ya, tiap harinya sebelum dioperasikan perlu dicek lagi gitu ya. Kalau kerjanya shift pagi gitu ya, kemudian shift malam tidak dioperasikan, pada sebelum dioperasikan kembali, ada tanggung jawab dari operator untuk mengecek gitu ya alat tersebut, si crane ini kondisinya masih bagus atau enggak gitu ya. Dalam kondisi ada checklist yang harus dilakukan tiap hari gitu. Terhadap elemen-elemen atau bagian-bagian dari crane gitu ya. Nah ini jangan sampai terjadi patah seperti ini gitu ya, alat penyangganya patah sehingga nyabet gitu. Nah, kejadian lain tercatat juga nih di tahun 2007, 15 tahun yang lalu, bulan Mei, tanggal 25, masih di SCBD, juga terkait dengan operasional crane, gitu ya. Digunakan crane setinggi 30 meter lebih, roboh di Mall Ritz-Carlton, gitu ya, di SCBD. Kejadian kecelakaan ini memakan korban jiwa juga, gitu ya. Seorang pekerja security tewas tertimpa menara, kemudian 2 mobil Mercedes dan Avanza rusak. Dikatakan saksi mata mengatakan menara crane ketika menara crane mau dipindahkan, tali baja menara crane itu tersangkut tali baja kendaraan berat crane Kato. Oh, jadi ada tower crane dan ada mobile crane di situ, gitu ya. Kemudian tali baja tower crane-nya ini nyangkut, gitu ya. Di mana operator crane-nya tidak menyadari hal itu. Sehingga dia tetap memaksa tali baja crane Kato-nya tetap ditarik, akhirnya menara crane-nya roboh. Nah ini makanya penting operator crane memiliki clearance ya, sehingga sudut pandangnya luas, dan juga dibantu oleh tadi seperti tukang parkirnya gitu ya, karena mungkin ada blank spot gitu ya pada saat mengoperasikan crane. Kemudian juga walkie-talkie juga diperlukan. Nah ini juga hal-hal yang perlu dihindari pada saat mengoperasikan crane gitu ya. Masalah yang terkait dengan keselamatan, ini bisa sampai lengannya, boomnya ini tertekuk seperti ini. Lalu ini lengannya jatuh, lepas. Ini resiko-resiko kecelakaan yang harus dihindari dan nanti harus ditulis bagaimana mitigasinya gitu ya dalam form CSMS, Construction Safety Management System. Ini juga kalau yang sini bukan hanya lengannya yang runtuh, lengannya utuh, tapi yang runtuh adalah towernya. Gitu ya. Kalau sini towernya masih tegak bergerak tapi terjadi tekuk gitu ya. Kemudian kalau ini menara ini tapi lengannya jatuh. Nah untuk mengoperasikan mobile crane juga ada resiko-resiko juga yang perlu diperhatikan. Ini bisa juga ambles, tanah berpijaknya ini kita ternyata ada pipa atau apa ini ya sehingga ambles, terangkat kendaraannya, tidak diguling, padahal sudah menggunakan outrigger ya. Ini karena tidak mempertimbangkan keseimbangan balance tadi ya. Ini pun sama, ini terangkat sebelah, bebannya terlalu berat sehingga menimpa rumah. Ini juga sama, terangkat gitu ya. Outrigger-nya tidak cukup kuat.
Ini juga bisa kemungkinan kalau kerja di dekat kabel-kabel listrik ini juga bisa juga tersangkut ya si lengannya ini. Jadi titik berat ada di kita harus footingnya harus benar gitu ya, proper gitu. Jangan sampai terjadi nanti angkat, kemudian ground supportnya juga perlu diperhitungkan gitu. Iya, terguling. Wah, ngeri kalau udah kayak gini nih. Ini nyangkut nih, tersangkut dengan kabel listrik gitu ya, terlalu dekat, ini bisa kesetrum atau bisa juga guling. Kemudian ini lupa space-nya, bahwa dia ngangkutnya seperti ini, kalau enggak nanti nyabet nih ya. Tentu dan pendek, ini ada mobil-mobil di sekitarnya. Mungkin pada saat simulasi nggak ada mobil ini ya, lupa gitu ya. Nah, ini perlu diperhatikan, jadi harusnya diangkat lebih tinggi lagi gitu ya, sehingga tidak merusak gitu ya rute yang dilalui. Nah, juga kelalaian dari apa yang diangkut gitu ya. Failure to guard swing radius, jadi radius dari swingnya juga itu bisa kalau gagal gitu ya menjaga radius swing ini bisa juga berbahaya. Kemudian mengoperasikan dekat dengan kabel listrik, tiang listrik, tidak menggunakan grafik load chart-nya, tidak diperhatikan. Kemudian unnecessary use of personal basket ini dipakai untuk ngangkut orang. Ini ya dianya mau sebenarnya nggak, dianya mau, tetapi ini adalah ya memang harusnya nggak apa-apa gitu ya. Makanya kita mikirnya orangnya juga mau kok gitu. Tapi kalau kita bertanggung jawab ini tidak dilakukan ya, tidak boleh gitu seperti ini. Nah, ini ada ini untuk latihan saja, tidak ada assignment yang ini. Tapi assignment-nya adalah tolong perhatikan kegiatan pekerjaan pengangkatan yang ada di proyek konstruksi sekitar Anda gitu ya. Di pabrik juga boleh. Kalau nggak ada proyek konstruksi jadi di pabrik gitu ya. Buat video singkat ya. Maksimum 3 menit saja gitu ya, atau 5 menit lah, 5 menit aja lama ya, maksimum 5 menit dari videonya, dan kalian jelaskan bagaimana pekerjaan liftingnya dilakukan gitu ya. Gunakan ilustrasi mengangkat beban atau objek yang ekstrim gitu ya, yang paling besar di situ untuk acuan safety weightlifting. Mungkin itu tugasnya, berkelompok gitu ya. Silakan kelompoknya kalian susun. Yang lalu berapa? Kalau ini kelompok yang lalu berapa ya? Satu kelompok ada 5 ya kalau nggak salah ya? Iya, Bu, 5, Bu. 5. Nah, sekarang lebih sedikit saja, berdua saja gitu ya. Berdua silakan ditentukan, nanti share ke saya supaya saya bisa assign di Edunext gitu ya, atau ke asisten gitu ya. Mungkin itu tugasnya dikumpulkan minggu depan gitu ya. Itu saja mungkin dari saya gitu untuk pagi ini. Silakan dikerjakan gitu ya, minggu depan dikumpulkan. Kemudian pengumuman yang lain adalah asisten akan mengumumkan panduan untuk tugas besar. Rencananya di hari Senin di jam tutorial. Silakan komunikasi sama asisten. Ada siapa namanya? Priyanka, kemudian ada Dika gitu ya, yang akan membantu gitu ya. Silakan komunikasi, kemudian ikuti gitu ya dengan baik secara berkelompok pengerjaan tugas besar itu. Dan yang ketiga, sesudah UTS ini akan dilakukan juga kuis gitu ya. Belum mungkin 2 minggu lagi gitu ya, akan ada kuis.
setelah seminggu atau 2 minggu lagi akan ada kuis gitu ya di yang mekanismenya nanti disampaikan di EduNext gitu ya. Jadwal antara kuis tugas besar juga nanti akan diupload di EduNext gitu ya, supaya ada panduan untuk kalian. Mungkin itu dari saya. Ada pertanyaan atau ada hal yang mau ditanyakan? Absensi nanti saya buka ya, absensi saya belum buka. Silakan dipelajari gitu ya. Videonya nanti kita coba tayangkan di pertemuan Jumat depan gitu ya. Jadi jangan panjang-panjang, yang singkat-singkat. Ya. Tolong dalam video juga tampilkan diri kalian ya. Jangan hanya suaranya juga gitu ya. Kita juga kangen yang ingin melihat berinteraksi satu dengan yang lain. Oke, kalau tidak ada lagi, saya... Bu, izin nanya, Bu. Ya, silakan Nicholas. Kalau dilihat-lihat kan kayaknya untuk tugas harus langsung ke proyeknya langsung dan berdua-dua ya. Tapi kan tidak semuanya sekarang posisinya lagi di Bandung, Bu. Itu gimana ya? Gak apa-apa di proyek yang sama, dari jauh aja. Jadi nggak usah komunikasi sama pihak proyek gitu ya. Mungkin adalah kalian bisa gunakan ini seperti simulasi gitu ya. Jadi kalian buat simulasi, cari info, gambarnya, videonya bisa kalian ambil di site gitu, real gitu. Nah kemudian setting up pekerjaan liftingnya, kalian combine informasi yang dari real project dengan informasi yang kalian bisa gali dari website gitu ya. Jadi di-combine, jadi nggak harus persis sama. Ini adalah salah satu ini saja simulasi gitu ya. Nanti grup yang rasanya paling baik gitu ya, kalian kan upload saja di YouTube gitu ya. Grup yang paling baik nanti atau yang paling populer nanti kita tayangkan gitu ya. Kita style di kelas gitu ya. Kalau nggak minggu depan ataupun 2 minggu lagi di mana ada kesempatan. Kalau seperti itu kira-kira rasanya bisa ya kalian lakukan gitu. Combine-lah informasi yang ada di site real project dengan yang informasi yang kalian dapat dari browsing gitu. Ya. Kalau gitu gimana nih? Tapi nggak harus bersama-sama kan ya, Bu? Misalnya kan saya dan teman saya di Bandung, teman saya mungkin lagi di Jakarta gitu, itu gimana? Ya, nggak apa-apa. Kalian putuskan saja mau yang mana, pakai proyek yang mana. Gitu. Yang satu bisa muncul di analisisnya gitu kan ya. Kalian bagi-bagi peran saja. Oh, jadi nggak mesti online, nggak mesti offline ke site, sekitar site itu nggak saya? Salah satu aja yang harus ke site. Oh, salah satu harus ke site. Oh, baik, terima kasih. Yang satu lagi mungkin menjelaskan gitu ya, suaranya gitu. Kerjanya bareng-bareng. Gitu. Oke. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan gitu ya. Selamat, silakan koordinasi ini waktu yang sisa gitu ya, untuk pengerjaannya gitu ya. Dan jangan lupa Senin depan ada tutorial, di jam tutorial akan ada briefing mengenai tugas besar. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan ya. Saya meeting for all. Nanti habis ini saya buka absensinya.